ceritanya mau ngantarkan undangan orang pesta. Habis itu pulangnya itu pulang nganterin undangan itulah. Habis maghrib itulah. Ya, jatuhnya di depan, pas Di jatuh depan. depan, Terus? kena lampu kan. Kirain apa kan jatuh, rupanya udah terasa di belakang tuh udah terasa berat. Jadi kalau orang dinaikin 2 orang itulah udah kawan-kawan. Kawan-kawan yang cerita Saya kan duluan, nah, ada orang di situ, orangnya itu tangannya di belakang gini loh, nah, dikirain kan orang itu, nah, rupanya yang di belakang, yang paling belakang itu dia berhenti, nah dia berhenti kan mampir di rumah saya cerita orang yang tadi itu bukan manusia, orangnya tuh manjat di pohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Romi Manggala. Di penelusuran kali ini saya berada di Desa Sabta Mulia, di Dusun Trimulya. Dusun Trimulya. Nah, RT berapa Kang Imul? RT 36. RT 36. Nah, di penelusuran kali ini saya sedang berada di Jalan Poros menuju Unit 7. Jalan Poros menuju Unit 7 dari Unit 3 ya, Kang Imul. Dari Jalan 19 tembus Dari ke Jalan Unit 19 ya. Nah, di sini ada apa Kang Imul? Kalau kita kesini ini, menurut cerita warga nih katanya sangat ekstrim banget ketika warga Unit 7 melintas, itu sering terjadi fenomena-fenomena penampakan sosok cewek. Kabar-kabarnya sih gitu. Kabar-kabarnya ada yang ditumpangnya juga, ada yang mungkin dinampakan sosok-sosok yang sering melintas di sini. Melintas di sini menampakkan sering orang-orang yang lewat itu langsung apa. Dan di belakang saya ini juga ada rumah kosong ya. Dan katanya juga lumayan kuat juga auranya. Oke, kita bisa panggil narasumber kita. Oke, Pak. Selamat malam, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Oke, Pak. Kami kesini kan tujuan menguak misteri yang ada di sini yang sering meresahkan warga ya, Pak ya. Sering melintas ya, Pak. Nah, itu kejadian apa aja, Pak, yang warga Bapak tuh yang sering nampak? Kalau sedengarnya saya itu yang pertama mungkin orang naik motor Iya. terus dibentengi, yang kedua itu penampakan biasa, Penampakan ya. istilahnya orang kerja terlalu dini masih dikatakan malam lah ya. Oh iya iya. Seperti itu ada penampakan, terus yang terakhir ada suara Ada suara ya, Pak ya. yang enggak lazim. Ya nggak lazim. Oke, Bapak tadi Pak Kadus namanya sih, Bapak? Sarkam. Pak Sarkam. Pak Sarkam ini adalah salah satu kadus di Sabta Mulia tersebut. Jadi fenomena-fenomena penampakan tersebut sering terjadi di wilayah Desa Sabta Mulia ini, apalagi semenjak kita masuk di kuburan itu kan? Kuburan itu sampai hilangnya di pohon kompas besar yang arah ke Unit 7 sana. Oke, nanti kami gali Pak di sini apa penyebab tersebut. Jadi yang meresahkan warga nanti mungkin misteri tersebut bisa kami pecahkan. Oke, makasih ya Pak ya. Oke, kami akan melakukan penelusuran dulu di salah satu rumah tersebut yang katanya masyarakat sekitar itu angker. Mari kita lakukan penelusuran. Udah kita lihat ini juga jalan tuh udah masih tertutup pepohonan ya. Sudah terlalu lama nih. Udah lama sekali. Mungkin ada narasumber di sini yang mau ngasih sedikit Untuk lebih banyaknya jelas lagi, untuk lebih jelasnya lagi tentang rumah ini. Monggo Mas, masuk. Oke. Dengan Mas siapa? Mas Bowo ya. Sini. Mas Bowo, mengetahui Mas Bowo, ini rumah ini berapa tahun ini ditinggal? Sudah lama sekali ya, 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya. Udah 5 tahun berarti rumputnya juga panjang banget ya. Udah. Pemiliknya tuh nggak ada di sini lagi, dia pindah di arah Jambi sana. Arah Jambi. Semua tahun Mas Bowo sering terjadi, apakah pernah melihat sosok atau pernah melihat penampakan di sekitar sini atau di jalan sana? Kalau saya sendiri rumahnya kan dekat sini, Oh, jadi dekat malah sini. nggak pernah Mas, ditemuin. tapi Yang kalau- ditemuin tuh malah orang-orang jauh. Kabar-kabarnya malah orang jauh ya Mas. Kalau orang-orang jauh itu ceritanya gimana tuh Mas? Sering terjadi? Ya terakhir itu kemarin
ibu-ibu kan ada motor 3 kan. Heeh. Nah, motor 3 itu motornya kan dewek-dewek. Heeh. Tuh yang depan tuh yang 2 tuh nggak lihat. Nggak Yang lihat, paling ya. belakang lihat Lihat. sosok seperti seorang laki-laki itu berjalan di arah sana itu kan. Berjalan terus kok naik ke kayu kompas itu yang besar itu. Oh. Naiknya itu nggak kayak orang manjat gitu, Orang nggak. orang Nah, biasa gitu ya. naiknya itu apa ya, lempeng gini. Mm. Nah itu yang terakhir. Sekali. Jadi kalau saya lihat ke aura dari situ hampir 70% memang agak angker. Memang sangat kuat. Memang sangat kuat. Nanti kita gali apa sih penyebab penampakan itu sering terjadinya warga sekitar itu lihat sosok-sosok seperti itu. Mari kita masuk, Mas. Bisa dibuka atau bisa dibuka? Bisa ya? Oke, berarti. Assalamualaikum. Saat ini kita ada masuk di rumah yang katanya angker di wilayah sini. Ini bisa lihat Kita masuk sini. Ini kalau saya lihat memang cukup kuat di wilayah sini, orangnya cukup kuat nih. Ini banyak jin-jin fasik di sini nih. Banyak jin-jin fasik nih. Nah, dan jin fasik itu sering sekali menghasut atau menggoda manusia untuk menjerumuskan manusia itu untuk berbuat yang tidak baik. yang baik, tidak baik. Contohnya buat saya lihat juga di sini, saya nggak mau nutup-nutupi karena ini keamanan untuk kebersamaan, biar supaya mungkin dari salah satu penampakan yang timbul di jalan itu mungkin dari olah manusia sendiri, karena di sini saya lihat banyak sekali untuk perkumpulan anak muda yang tidak baik. Mungkin kumpulan itu untuk yang berkeluaran yang tidak baik ya kayaknya. Iya, bahkan ada yang minta seperti sesajen nomor togel juga. Ini bekas ritualnya, Mas. Ini bekas ritualnya. Ada juga lampu-lampu yang enggak Dalam. iya. Ini sering buat anak muda yang salah jalan di sini nih. Sering banget nih buat anak muda yang enggak. Sekarang malah digunakan untuk yang aneh-aneh malahan. Gimana dari tempat rumah ini kan malah dimanfaatkan untuk oknum-oknum yang tidak berani menjawab itu. Jadi mungkin dari sini aura cukup kuat sekali. Kita masih mau melakukan telusuri lagi di belakang rumah ini. Saya melakukan detik. Hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ada muhadam, ya ada murah, ya ada mujasad, ya rijalul gaib. Ini bunyi sesuatu nih tadi. Ada yang Sudah mulai terasa gitu. Ada yang apa tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir. Kamera blur di sini. Pas kamera blur, saya lihat di sini ada sosok penampakan tadi. Sosok wanita di sini, nih. Hadir. Ada suara di mana tuh? Di mana tadi? Di belakang tadi. Di sini cukup kuat nih. Menurut Kang Emul gimana? Di sini sangat luar biasa gitu. Luar biasa di sini ya. Memang pusat di sebelah sini ada sumur tua, memang sangat sumur tua, lama sekali memang sudah. Hadir. Tengok. Nih. Tadi ada yang nendang ya, Kang ya? Di sini. Bisa dilihat.
Coba kita kesana Kang Imbul. Hah? Kita kesana. Sana. Wih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nampak sekelebatan. Ini kameranya blur, kameranya blur. Ini bunyi-bunyinya cukup kuat sekali di sini, banyak bunyi-bunyi nih. Menurut Kang Imul gimana nih? Bisa diceritakan, Kang Imul? Banyak sekali Di sini aja Kang Imul. Gimana? Banyak sekali fenomena, tapi fenomena suara. Fenomena Suara-suara ini dan- ngeblur semua nih. Hah? Ngeblur nih. Gimana? Ngeblur nih? semua? Ngeblur nih. Saya sendiri merinding. Ngeblur nih. Energinya semakin kuat. Bentar, blur nih. Hadir. Nggak bisa nih, blur nih. Blur nih. Blur. Nah, Stop aja. apa Mol? Ada yang lewat. Ada yang lewat di sini. Barusan ada yang lewat. Sekelebatan ada yang lewat. Kang Imul, kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada wadah, ya ada murah, ya ada mujasa, ya ada jalur lagi. Hadi. Kenapa sekarang? Dapat serangan apa? Bentar. Ya, sinkron nih. Gimana aura di situ Kang Imul? Luar biasa gitu. Hah? Luar biasa. Dari banyak sekali manipulasi di sini. Tuhan selalu mengecoh. Hadir. Nah, nih. Astagfirullah. Ini kayak nggak suka nih kita kesini. Ini ditutup tadi. Ini kosong nih, nggak ada orang nih. Nih. Blur terus kamera, mungkin cukup kuat auranya. Udah agak susah menangkap. Agak susah nangkapnya kita. Sama sekali enggak. Ini bunyi terus. Astagfirullah. Ini jenis Mau diperban untuk sesajen juga atau gimana ya kayak di sini? mungkin ini untuk sesajen ini kan. Udah banyak ritual-ritual mereka untuk meminta yang apa yang aneh-aneh. Mungkin juga di sekitar sini juga banyak. Jadi kita buang aja nanti kita ini juga bahaya juga ini. Daripada selalu neror ya Ki ya. Iya. Ini kalau orangnya cukup kuat nih di sini. nih. Astagfirullah. Tengok. Tengok ke kamera. Kamera. Kerekam. Hadir. Astagfirullah. Udah. Kita lagi. Tim. Tolong. Betul. Oke, saya bersama satu warga nih yang melakukan pembuktian nih. Nih dengan Mas siapa? Bisa kenalan? Adi. Orang mana Mas? Bisa dikenalkan? Asli Merak ya, Uni 7. Nih, Mas Adi, Uni 7. Oke, nampak di sini. Saya akan melakukan interaksi dengan Mas Adi ya untuk melihat sekitar sini. Ini kami berdua sama Mas Adi di rumah kosong Jalan 7 tadi. Oke, Mas, bisa dicek dulu tangan saya
Kosong ya. Mas bisa buka jaketnya dulu, nggak apa-apa. Nggak, dipegang aja nggak apa-apa. Tangan Mas bisa gini, tempelin ke sini. Ke mana kameranya? Bisa di sini, di sini, di sekitar sini. Di sini. Tangan kanan aja. Mana tangan dulu? Sini, ke sini. Nah, nampak nggak di kamera? Nah, nggak duduk. Nah, Mas Adi saya akan interaksi di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ada muhadam, ya ada muroh, ya ada musyasat, ya rijal guys. Ini Mas Adi, ini ada sosok di sini yang mendekat Mas Adi. Bisa ada yang dirasain Mas Adi? Panas. Mas Adi ini sedang melakukan pembuktian di sini. Mas Adi merasakan apa, Mas? Seperti terbakar. Seperti terbakar ya? Ini didekatin. Ini ada sosok tinggi besar nih di sini. Ada sosok tinggi besar di sini. Kuat sekali ya, Mas ya? Kuat sekali ya? Istighfar ya, Mas ya? Bismillah. Jadi Seperti terbakar ya. ya nanti dulu Mas, saya benerin kamera dulu. Jadi yang dirasain Mas Adi tadi gimana? Rasanya panas seperti terbakar ini. Tadi lihat nggak ada nampak sosok yang dekat gitu di sekitar sini? Kayak hitam-hitam gitu. Kita ya, tinggi bersama ya. Iya. Dia mendekat auranya ke Mas Adi. Semakin dekat semakin panas. Kuat ya. Iya, semakin kuat. Jadi Mas Adi merasakan aura di sini tadi. Sosok makhluk yang di sini saya undang tadi semakin dekat itu semakin panas ya Mas Adi ya. Seperti terbakar gitu Iya. rasanya. Ini nggak dibuat-buat atau settingan atau gimana Mas Adi? Ya, Enggak ya? Emang enggak dibuat-buat apa? Nggak dibuat-buat, nggak ada rekayasa di sini ya. Ini saya baru pertama kali shoot dengan masyarakat sekitar sini. Namanya Mas Adi. Ini baru pertama kali saya shoot ke sini dan baru kenal juga. Ini jadi nggak ada setting-settingan, nggak ada rekayasa. Jadi yang semakin dia deket tadi, Semakin panas kayak terbakar gitu rasanya. lumayan juga ya tadi ya Mas ya. Lumayan. Yuk, ikut di sini. Kan saya kan kerja di samping situ. Heeh. Kadang pas kan berangkat subuh-subuh itu kan. Mm-mm. Ada suara kayak orang batuk gitu. Di sekitar sini ya. Sekitar sini kadang kayak ada orang nganu pisau itu Heeh. kisik gitu. Oh iya. Sering. Tapi kalau di sosoknya itu Belum nampak. Kalau belum pernah. Cuma nampak. suara-suara itulah. Cuman suara-suara itu ya. Iya. Oke, Kang Imul, setelah kita melakukan pembuktian tadi di rumah kosong tadi, sosok-sosok atau orbit-orbit suara tadi sama Kang Imul nampak jelas. Di situ juga ada salah satu wanita juga di situ. Tadi saya lihat di belakang juga, di situ juga lumayan juga tadi di pohon besar itu. Jadi Kang Imul, ketika kita melakukan penelusuran tadi, ada juga sosok yang dibuat salah satu media orang-orang yang tidak bertanggung jawab di situ tadi. Ketika saya pegang itu langsung mengeluarkan asap. Mungkin nanti dilihat di video juga ada. Jadi kedua tadi saya melakukan uji nyali bersama Mas Adi. Mas Adi, apa yang dirasain Mas? Rasanya pertama itu kan kayak ada bayangan itu kan. Bayangan hitam itu kan? Besar. Terus sininya panas kayak kebakar. Semakin semakin deket semakin panas kayak semakin terbakar gitu. Jadi tadi Mas Adi itu saya untuk merasakan eksistensi untuk memegang salah satu penampakan yang ada di dalam tadi. Semakin mendekat bayangan hitam tinggi Semakin besar panas. tadi semakin panas ya. Semakin kerasa energinya. Semakin kerasa energinya. Itu nggak dibuat-buat atau di settingan kita Mas Adi? Enggak dibuat-buat sama. Iya, baru pertama kali saya shoot sama Mas Adi, terus ada sosok wanita juga ya tadi Kayak ada yang memperhatiin itu. di ruangan tengah tadi. Kayak di badan apa yang dirasain Mas Adi? Kaki lemes. Lepas ya, berat juga ya, karena energi tersebut sangat luar biasa. Nanti juga kita penelusuran gali juga di wilayah sini, karena kata masyarakat sering banget terjadinya penampakan itu bisa jadi disinyalir dari sini nih, dari lokasi sini. Karena apa? Yang membuat
suasana itu angker atau mistis, ternyata Dari banyak yang kita nggak ketahui di dalam sini itu banyak orang berbuat yang tidak baik di dalam sini. mulai dari ada untuk ritual, ada Untuk ritual juga di dalam sini banyak. banyak sekali. Kita telusuri di sini karena tadi belum sempat kesini juga. Kalau masyarakat mau mengikuti nanti monggo boleh juga. Yuk off dulu Pak. Lampu dikasih. Soal lampu. Siap. Sifat. Wujud. Siap. Sifat. Wujud. Lampu nih. Tuh air dulu air. Kurang tak ya. Semar Masalah manifestasi yang apa? Ada tuh masalah. sekian dulu. Oke, kita ke belakang, kita mau shoot di lokasi simpang situ ya. Oke, jadi terus. Kita mau perjalanan astral aja. Kalau nggak bisa di mediumisasi nanti saya sama Mas siapa tadi? Adi. Nanti kalau badannya lemas, rebahin aja ya Mas ya. Rebahin, jangan dilawan ya. Jangan dilawan. Mas lihat di sekitar sini tadi ada sosok fenomena apa dan Mas melakukan suatu perjalanan. Tolong. Keluar nih. Sampai mau keluar. Iya. Dia merasakan salah satu Mata. benturan energi. Merasa cemas juga. Ada suatu. Kita kembaliin aja kita. Bisa dilihat ini mukanya merah banget nih. Ini ternapas mas. Ternapas, relax. Deh, buka pelan-pelan mas. Pengalaman apa mas tadi setelah saya mediumisasi? Di jalan ini kayak ada anak kecil kan, kumpul. Ada nggak kecil ini? Iya, berkumpul di sini. Terus Dari sana kayak ada sosok gendruwo, matanya merah. matanya merah ya. Di rumah tadi ya? Mm-mm. Itu gendruwo itu sengaja ke situ, ada orang-orang yang mengundangnya ke situ atau gimana? Coba ditolongi kan ini masih lemas sebenarnya Kang Ipul. Ada yang undang atau gimana? Iya, ada yang undang gitu. Ada yang undang terus Dia dia merasa meminta terganggu. sesuatu ya? Iya. Jadi di situ benar kan kenapa di sini sering terjadinya kenampakan karena ada orang-orang usil mengundang suatu energi yang tidak bertanggung jawab ya. Meminta sesuatu Hanya ingin memberi pesan aja sebenarnya. dan memberi pesan. Terus di sekeliling sini ada sosok anak kecil sama yang di kuntinya, kuntinya. ya di sekitar itu. Di sini ya. di sekitar situ ya. Tadi Mas nampak jelas banget ya. Mukanya seperti apa tadi? Ya banyak kumpul di sini. Banyak kumpul ya? Yang anak kecil. Di sini sekitar. Tadi nampak jelas ya Mas ya? Iya jelas. Tadi sosok anak kecil sama Sama itu gendruwo kan, matanya terus sama merah. Mbak Kunti itu ada di situ ya? Mbak Kuntinya di sana. Di situ ya. Itu rambutnya panjang. Panjang Mbak, pakai baju putih. Itu memang kurang samar-samar gitu. tapi itu memang itu memang nggak ada yang ngundang, tapi memang kalau saya lihat dari Mbak Kunti tersebut memang suka menebeng untuk menakuti masyarakat.
Nah, jadi Mbak Kunti tersebut ini memang suka Jahil. jahil ya. Kalau bilang di manusia tuh jahil. Jahil. Memang jahil ya. Tadi sempat digodain nggak sama dia? Digodain Sempat ya, digodain dipanggil ya. dari di sekitar situ ya. Jadi setelah Mas siapa Adi tadi saya mediumisasi, ada Mbak Kunti di situ. Memang selalu menggoda. Jadi untuk pesan-pesannya yang lewat di Jalan 19 ke arah ke Unit 7, tingkatkanlah iman kita, selalu berhati-hati dalam berkendara. Apa kita mau lihat cek ke Kompas atau kemana? Gimana? Ke Kompas. Oke, ke Kompas aja. Rutenya ke Kompas ya. Kita udah sampai di lokasi tempat pohon kompas yang katanya angker di wilayah Unit 7. Kejadian apa Mas di sini sering masyarakat itu diganggu atau nampak sesuatu? Seperti yang udah tadi saya ceritakan di sana kan tadi. Nah, ini tempatnya. Ini tempatnya. Iya. Dan nggak 1-2 orang yang di sini yang pernah mengalami kejadian mistis ya? Iya. Sering motor macet di sini, tapi didorong di sana Hidup. hidup di sana. Hidup lagi ya. Terus kemarin kan ada motor 3 itu yang tadi saya ceritakan kan. Ibu-ibu yang tadi paling ya? belakang tuh tahu ada orang jalan arah ke sini. Dari Itu tadi tengok. malah dia naik ke situ, naiknya tegak kayak gini jalan. Terus ada orang mau ke puskesmas, itu nampak apa sekelebatan kayak Cahaya ya. abu kan, kayak selendang gitu terbang. Selendang terbang ya di sekitar sini. Iya. Berarti banyak warga di sini yang nampakin ya, nampakin sesuatu Saya ya. rasa yang lain juga banyak, tapi nggak apa ya namanya, nggak pernah kedengeran gitu orangnya. Berarti orang-orang Masalahnya itu orang-orang jauh gitu. orang-orang jauh ya yang sering ya. Tapi dari masyarakat di sini 2-3 orang mungkin ada ya Mas Iya. ya. Oke, siapa yang tadi yang membuat mediumisasi? Mas Doni. Iya. Oh, ini Ada lagi Mas ya. Baik. Sama sekali. Baik. Tarik nafas. Lepas Mas. Tarik relax Mas. Ya, tarik nafas. Tegang. tekoni. Assalamualaikum. Tekoni. Kalimah. Assalamualaikum. 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 Penunggu di sini. Oke, saya mau gali informasi di sini. Itu yang sering nampak di sini, yang sering boncengin itu, ataukah dari bangsa kalian atau bukan? Iya. Kenapa itu? Itu ya. Di sini ya. Karena itu kenapa? Ataukah faktor dari orang kerja itu suka lalai waktu atau gimana? Oh, jadi bangsa seperti kamu itu keluar itu waktu mau menjelang maghrib. Waktu menjelang maghrib ya. Jadi kamu nggak suka dengan aktivitas masyarakat itu sampai batas waktu yang menjelang mau maghrib, nggak suka? Udah nggak bisa nih berarti. Coba Kang Mandi, stabilin aja. Kita udah gali informasi dikit aja. Tatap. Tolong Mas. Masuk lagi nih. Masuk lagi nih. Ini biarin dulu. Biarin dulu. Ini siluman ya. Ini siluman. Jangan menyiksa orang yang kamu pakai ini. Ini bukan dari bangsa kamu. Bisa bicara dengan siapa? Hah? Bisa bicara dengan siapa?
Nggak apa? Bicara, bicara. Nggak apa? Kamu nggak bisa bicara atau gimana? Nggak bisa. Jadi saya di sini menggali informasi ya. Karena bangsa jenis kamu sering terjadi menampakkan suatu fenomena-fenomena di sini. Itu kenapa? Dari dari salah satu tim atau penonton mungkin dapat gangguan. Jadi gimana? Untuk pesan-pesannya harus gimana itu, Mbak? Yang sering dilakukan apa? Yang harus dilakukan gimana? Apa ada sangkut paut dengan yang di rumah? Ada Itu ya? gimana? Itu dari bangsa kalian juga. Kalian memenuhi semua dari bangsa manusia untuk melakukan pemujaan. Kenapa? Kamu memang suka menjerumuskan manusia. Kamu nggak bisa bicara. Terus kamu sering menakuti warga di sekitar sini. Jadi tujuan kamu menakuti itu untuk apa? Karena memang manusianya yang salah kah atau dari bangsa kalian? Kita harus ketemu lawan bicaranya. Air. Air. Up. Dapat mas. Lepas. Buka. Agak pelan dulu. Nah, wes ini. Kita aja tegang. Lemes biasa. Jadi salah satu dari masyarakat sekitar ini, tadi siapa namanya Mas? Mas Doni. Ini relawan mediator ya, relawan dari bukan kami di sini sengaja untuk menarik salah satu masyarakat sini untuk melakukan mediator. Tadi untuk menggali informasi ternyata kita nggak dapat informasi sedikit. Tapi tadi nggak ngerti apa karena yang bahasa siluman itu beda dengan bahasa manusia. Dia bukan sejenis dari bangsa manusia juga, dia dari bangsa siluman juga. Mungkin dari yang saya tangkap sedikit ada aktivitas dari sini yang melebihi batas waktu gitu loh. Ya, dari seharusnya jam 4 sudah jam melebihi jam 5 hampir jam 6. mendekati maghrib ya, Kan hampir maghrib. mendekati maghrib. Mungkin kalau lewat sini sih mau maghrib mau apa ya nggak masalah ya Kang ya. Tapi ingat, sejatinya kita tingkatkan waspada, selalu berdoa, kita minta pada yang di atas. Jadi untuk aktivitas seperti memotong ini kita nggak bisa menyalahkan karena kebutuhan juga. Jadi mungkin makhluk tersebut nggak suka juga karena juga terganggu mungkin ya aktivitas dia di kala jam itu. Aktivitas Waktunya keluar. eksistensi itu mulai itu agak kental tuh, agak maghrib tuh. Iya. Agak maghrib menuju ke malam hari itu agak kental sekali. Mungkin dari kami tim Kiromi Manggala cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ini misteri di unit 7 Jalan Merak di unit 7 Jalan Merak. Untuk kami Mas Doni, terima kasih sudah jadi relawan untuk tim Kiromi Manggala. Terima kasih. Sekian dari kami tim Kiromi Manggala. Jika ada tempat-tempat angker di daerah kalian bisa cantumkan Di kolom komentar nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.